Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Mohon izin Buya, topik mengukur kata, saya mohon penjelasannya Buya. Tentang kata mengukur yang saya pahami bahwa mengukur berarti pekerjaan membandingkan dengan acuan yang sudah baku. Dan dalam mengukur hampir tak ada yang benar. Dalam mengukur yang ada adalah kesalahan yang diizinkan. Selanjutnya, berdasarkan pemahaman tentang mengukur yang saya pahami, acuan apa yang dipakai untuk mengukur kata? Bagaimana pula mengukur cinta? Terima kasih Buya. Oke. Mengukur kata dalam kajian linguistik yang diukur bukan meteran, Ya. berapa meter. Yang diukur bukan beras berapa kilo. Tapi dalam kajian linguistik, bahasa itu diukur, dianalisa, ditimbang, dieksperimenkan. Sama kita menganalisa kimia. Sama kita mengukur berat jenis dan sebagainya. Bahasa kita perlakukan sebagai objek kajian linguistik, itu terukur sekali. Ketika kita ingin memuji seorang perempuan yang cantik jelita, mungkin kita pernah baca sastra-sastra lama, wajahmu bagaikan rembulan. Saya tidak merasa indah. Ketika kita mengukur kemajuan manusia tentang kosmologi, ya ternyata bulan itu bukan sinar, bukan cahaya, tapi sinar. Dia hanya pantulan dari matahari. Yang bersinar itu matahari. Satu kekeliruannya. Yang kedua, bulan itu kebanyak bopeng-bopengnya. Ya, ada nyinyir towoknya kan. Betul. Udah keinjek lagi ya, Buya. udah keinjek lagi ya kan gitu. Tetapi ketika kita ingin mengatakan engkau cantik seperti rembulan, itu akan menjadi diukur dengan perasaan yang muncul waktu itu. Diukur di mana kita bicaranya, kapan bicaranya. Kalau bicaranya siang ya nggak enak dong, bulannya nggak ada. Kita akan menjadi indah akan mengatakan kekasihku seperti rembulan. Nggak usah dengan bentuk resemblance yang terlalu vulgar seperti itu. Kita pacaran tanggal 15 bulan purnama di pinggir sungai. Ya kan begitu. Nggak enak kalau wajahmu seperti bulan, nggak enak. Aku sekarang semakin bingung sebetulnya. Yang bulan itu yang mana sih? Yang di sana apa yang di sini? Iya. Cahayamu memberikan kesejukan. Seperti juga sinar bulan juga memberikan kesejukan. Itu akan dipahami, diukur ketika dia seorang ahli saintis. Seorang ahli fisika. Karena orang yang ahli fisika mengerti bahwa sinar bulan itu menyejukkan. Ketika bulan itu terang bulan, dan ini kita taruh korek api, kita tutupi, ya kan begitu, dengan sesuatu. Ini menjadi hangat. Begitu kita lepas, ini menjadi sejuk. Karena cahaya matahari membawa panas, cahaya bulan membawa kesejukan. Itu bisa diuji. Karena bagaimanapun juga itu adalah pantulan dari matahari. Jadi bulan tidak membawa cahaya. Itu satu. Kita mengukur semuanya ini. Kemudian kita mengukur lagi. Ini kajian mengukur kata. Apakah patut kita sebut sampean, panjenengan,
sira, kamu, kasepuhan, apalagi? Dika, pangersa, itu kan ada ukuran-ukurannya. Iya. Masa Pak Afri bilang pangersa? Umur kamu berapa? Ya kan begitu. Jadi semua terukur semuanya. Iya. Bahwa kajian-kajian linguistik itu mencoba kita mengukur kata sehingga tepat sasaran, ya kan gitu. Pas, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi ketika kita menyanjung orang juga kalau tidak terukur menjadi menghina namanya. Ngecek sih kok. Ya, orangnya hitam pakai rembulan. Seperti itulah kira-kira. Jadi begitulah Ki Lutfi. Jadi apalagi kita dunia sastra seperti Al-Qur'an. Iya. Itu bahkan setiap huruf, setiap kalimat pun sudah terukur semuanya itu. Iya. Sehingga karena ukuran yang pas itulah maka telinga saya punya sensitivitas yang ya karena lamanya ya, ketika ada orang baca salah terasa tang gitu, panas di telinganya. Ya kan begitu. Jadi artinya bahkan sampai kepada panjang dan pendek. Ya, ulaika ada ketukannya semuanya. Jadi dalam arti sekalipun di Indonesia nggak ada, tapi bahasa itu terukur. Bahkan terukur waktunya juga. Apa nggak ngukur waktu ketika ketemu dengan presiden? Dikasih waktu hanya 5 menit, diukur nggak kata-katanya? Diukur. Ya to the point dong. Yeah. Nah, tetapi ketika kita berbicara dengan kekasih, tolong jangan diukur. Karena itu akan merasa ada jarak yang semakin tanpa menjauh. Batas. Ya. Unlimited. Iya, jadi artinya kalau sudah bicara bermesra, coba kita perhatikan. 2 pasang sejoli kekasih yang sedang bermesra. Dengarkan rekam kalimatnya itu. Tahu nggak apa yang dibicarakan? Hal-hal yang sepele semua kok. Percaya nggak? Bukan kedinasan, bukan hal yang penting, hal yang sepele-sepele semuanya. Tentang pita merah, tentang jilbab ini, tentang hak tinggi, tentang sambal goreng, tentang ikan asin. Cerita seperti itu yang nonsens, nggak ada artinya sebetulnya. Tapi ketika hati kita sedang dalam keadaan mesra, semuanya indah. Terima kasih. Baik.